Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita langsung saja lanjutkan. Saya tanya ke Pak Herdi ini terkait dengan kemarin kita baru saja ada pergantian dirut di mana dirut PT Pertamina, Karen Agustiawan ini mengundurkan diri. Anda melihatnya seperti apa sih? Apakah ada keterkaitan dengan permasalahan yang selama ini terjadi? Ya, saya kira Karen tidak mundur tanpa sebab. Saya melihat ada tekanan-tekanan dari kelompok-kelompok kepentingan, baik itu kelompok kepentingan di dalam negara, di dalam elit negara maupun di luar. Dan ini tidak semata-mata soal mafia, tapi saling benturan kepentingan yang membuat Karen tidak bisa lagi merasa nyaman di situ. Apa saja Pak? Mungkin bisa disebutkan. Ya, kita tahu bahwa ini transisi dari pemerintahan SBY ke Jokowi ini kan akan membutuhkan sumber daya baru ya, sumber dana baru, dan selama ini sudah bukan rahasia lagi bahwa BUMN yang besar menjadi sapi perahan gitu dan menjadi sumber revenue dari para elit, dan kita menduga mensinyalir disitulah dia mungkin diminta atau ditekan untuk memberikan suatu sumber daya atau katakanlah dana dan atau kepentingan-kepentingan lain yang di luar menurut dia di luar nilai-nilai yang sifatnya profesionalnya sangat pragmatis, sangat praktis dan bahkan mungkin ilegal sehingga dia memilih mundur. Namun menurut saya persoalan ini struktural, tidak semata-mata hanya Pertamina harus ditarik ke atas ke Kementerian Energi dan juga pemerintahan saat ini gitu loh. Karena Pertamina ini kan sebagai BUMN dia tidak bisa lepas dari kepentingan-kepentingan elit di atasnya. Artinya memang PT Pertamina ini sudah sejak lama menjadi terperdaya begitu ya? Ya, karena bisa saya tambahkan yang dari Bung Herdi. Silakan. Jadi yang saya tangkap ada beberapa data bahwa pada bulan Mei sebelum Pilpres ya, itu ada pertemuan antara Yusuf Kalla dengan artinya dari perwakilan representasi Yusuf Kalla dengan petinggi Pertamina ya, di level direksi kalau nggak salah direktur Hulu Migas ya, kalau nggak salah Pak Bahaudin ya, Abdul Bahaudin kalau nggak salah itu yang membuat MOU dalam bidang gas kalau nggak salah itu terkait satu kajian tentang pembangunan gas lah. Tapi itu baru MOU awal. Nah, pada waktu menjelang Pilpres itu ada pertemuan lanjutan yang Karen diajak gitu untuk menindaklanjuti karena terlalu lemah kalau hanya di level MOU ditandatangani oleh direksi dan salah satu adik dari Yusuf Kalla ini. Jadi Karen diminta untuk merealisasi lebih jauh dari MOU ini dan Karen kabarnya menolak. Gitu. Menolak itu karena ada benturan kepentingan. Nah, itu yang saya kira persoalannya menjadi menarik kalau ditarik ke sekarang. Bagaimana Jokowi JK mau membuat via migas kalau belum sudah diwarnai oleh perlatar belakang masalah ini gitu kan. Walaupun ini memang perlu digali. Latar belakangnya apa waktu itu membuat MOU seperti itu? Jadi apa ada yang satu diinginkan? skema bersama antara Ari Sumarno dengan Yusuf Kalla untuk ini. Makanya begitu kuatnya Ari Sumarno kalau tidak Menteri ISDM di Rut Pertamina, walaupun belakangan karena banyak serangan sehingga melemah, tapi kabarnya dia akan jadi komisaris utama dan kabarnya dia akan menurunkan kadernya di Dirut Pertamina yaitu siapa namanya Widiawan Prawira Atmaja. Nah, yang notabene adalah jaringan dari kroni dari Ari Sumarno. Nah, ini kalau belum sudah begini kan tidak sehat gitu. Baik, Pak Ratman, kita sabar dulu. Saya sepertinya Anda sudah ingin langsung berkomentar, tapi kita tahan dulu. Sapa dulu penelpon. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, terputus. Mungkin memang sudah saatnya Pak Ratman langsung berkomentar. Kalau begitu silakan tanggapan Anda. Tanggapan yang mana nih? Tanggapan tentang Pak Endrajit. Wah, saya nggak punya kapasitas untuk menilai itu ya. Betulkah memang Pak JK ini memiliki visi dan misi seperti itu? Saya tidak tahu. Terus terang saya tidak tahu karena saya profesional. Saya hanya menganalisa dari semua ini ya. Saya tidak pernah melihat individu-individu si A, si B, apalagi menyentuh politik segala macam. Tapi intinya kalau saya mengkaji itu berdasarkan semua data, ya, data-data semua itu saya analisa, saya evaluasi. Ya, kemudian solusinya apa, gitu ya, solusinya apa? Jadi supaya untuk rakyatnya itu bagaimana? Baik, Pak Ratman, sebelum solusinya apa, sebelum terputus lagi, saya minta izin untuk menyapa penelpon dulu. Halo, selamat malam.
Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan siapa Pak, di mana? Ya, dengan Pak Wibowo, Bu, di Ciledug. Silakan Pak Wibowo, langsung saja. Dengan Pak Wibowo. Baik, baik. Halo? Ya, silakan langsung saja Pak Wibowo. Mungkin bisa dikecilkan volume suara TV-nya? Ya, saya kecilkan. Baik, saya ke tiga pembicara, dari ada Pak Indrajit, kemudian ada Pak Herdi, ada Pak Iwan siapa namanya? Pak Iwan Ratman. Iwan Ratman ya. Iya, ini kan memang di negeri ini terjadi apa ya? Menurut saya ini karut marut kebijakan migas ini ya. Jadi apa namanya? Saya melihat kebijakan Pak Jokowi ini juga belum punya skema seperti yang disampaikan oleh Pak Indrajit tadi, bahwa Pak Jokowi JK itu ingin memberantas mafia migas gitu. Jangan-jangan yang terjadi itu nanti apa namanya bukan memberantas mafia migas gitu, tetapi mengganti mafia migas lama ke mafia migas baru. Jangan-jangan begitu. Nah, jadi jangan. Halo? Ya, silakan Pak, teruskan. Kami masih mendengar. Iya, suaranya mantul-mantul ini. Ya, baik, silakan langsung saja Pak, teruskan. Ya, tadi disebutkan oleh Pak Indrajit juga tadi soal Pak Ari Sumarno ya. Kemudian ada Pak Widiawan yang hari ini kan menjabat salah satu deputi SKK Migas, pengendali ya. Komersil. Nah, ya, apa namanya, pasca tertangkapnya Rudi Rubiandini ya sebagai kepala SKK Migas yang sudah divonis oleh pengadilan sebagai tersangka, itu kan kemudian membongkar ya bahwa SKK Migas itu juga bagian dari, jangan-jangan bagian dari mafia migas juga gitu loh. Nah jangan-jangan Pak Widiawan ini juga bagian dari sindikat itu gitu loh. Nah, kalau kemudian orang-orang semacam ini diberikan kewenangan untuk menjadi dirut Pertamina misalnya, ini kan saya baca di beberapa media nama Pak Widiawan ini kan muncul ya. Betul. Sebagai calon direktur utama Pertamina gitu. Nah, kemudian Pak Ari Sumarno juga muncul sebagai kandidat komisaris utama kalau tidak salah, itu saya baca di beberapa media. Nah, memang kita memang belum tahu kebijakan Pak Jokowi bagaimana untuk memperbaiki mengelola Pertamina itu. Tetapi kalau kita lihat dari nama-nama yang muncul, dari misalkan sebelumnya kan muncul juga Darwin Silalahi ya. Darwin Silalahi itu kan CEO Shell Indonesia kalau tidak salah ya. Nah, itu juga perusahaan asing itu. Jangan-jangan nanti ya sumber daya migas kita ya tetap saja menjadi jarahan ya oleh para mafia. Oke, baik. Mungkin sepertinya terputus tapi kami sudah bisa menangkap, maksudnya adalah mungkin tidak setuju dengan adanya SKK Migas begitu ya. Dan nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya untuk menjawab tanggapan dari penelpon, dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.